semuanya, kembali lagi dengan aku Suci Nurfadilah dengan NIM 2303110144 dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Fadri Ilahi. Di video kali ini aku akan diskusi dan bertanya-tanya kepada mereka yang ada sekitarku terkait model dalam sistem pendukung keputusan. Ditonton ya. Halo, jadi aku udah bersama 3 orang narasumber dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Nama aku Kevin dari Prodi MI. Aku Abel dari Sistem Informasi. Saya Rentusan Indonesia dari Prodi MI. Jadi teman-teman pada tahu model nggak? Enggak, apa itu model? Jadi model itu adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena yang berbentuk objek ataupun aktivitas. Nah, lalu model itu juga ada namanya alat, yaitu pemodelan, di mana pemodelan ini digunakan untuk sebagai alat untuk memecah sebuah masalah. Jadi di dalam model atau pemodelan itu terdiri dari 4 jenis. Jenis yang pertama ada model fisik, yang kedua ada model naratif, yang ketiga ada model grafis, dan yang keempat ada model matematis. Nah, untuk itu teman-teman kalau mau melihat jenis-jenis modelnya bisa dilihat di sini. Inilah jenis modelnya. Dan tentunya model atau pemodelan itu juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu sebagai bentuk prediksi. Jadi keuntungannya apa, Kak? Nah, jadi keuntungan dari kita menggunakan model untuk memecahkan suatu masalah yang pertama, tentunya itu untuk menghemat biaya. Jadi ketika kita menggunakan model, maka kita akan menghemat biaya untuk memecahkan suatu masalah. Dan tentunya yang kedua, kita bisa menghemat waktu. Dan yang keempat, kita bisa mencegah penimbulannya masalah-masalah besar. Nah, untuk itu apakah bisa dipahami? Itu ruginya apa? Nah, kerugiannya pasti ada dong. Karena dimana ada untungan pasti ada namanya kerugian. Nah, kerugiannya itu adalah ketika sistem sulit memahami model yang telah dibuat. Lalu yang kedua, dibutuhnya keterampilan matematis yang sangat tinggi. Jadi jika kita tidak mempunyai keterampilan tersebut, maka kita akan sulit menggunakan modelnya. Tentunya model juga digunakan dalam SPK, Sistem Pendukung Keputusan, di mana dalam penggunaan SPK terdiri dari 3. Yang pertama ada input, proses, dan juga output. Kak, aku mau nanya, manfaat dalam model SPK ini apa ya? Oke, manfaat yang pertama adalah untuk mengetahui apakah sistem pendukung keputusan itu bersifat tunggal. Yang kedua adalah untuk memperjelas mengenai hubungan signifikan antara unsur-unsur tersebut. Lalu yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar variabel. Yang keempat, ada untuk memberikan pengelolaan terhadap pengembalian keputusan. Nah, yang terakhir ada 7 kategori model dalam sistem pendukung keputusan. Model yang pertama adalah model optimasi. Yang kedua ada model optimasi dengan algoritma. Dan yang ketiga ada model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat ada model simulasi. Yang kelima ada model heuristik. Dan yang keenam ada model prediktif. Dan yang terakhir ada model-model lain. Oke, sekian videonya. Terima kasih telah menonton. Dadah!